Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Fans. PT Woodcraft Indonesia adalah perusahaan nasional di industri mebel yang berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan desain inovatif dan fungsional. Didirikan di Surabaya pada tahun 2018, perusahaan ini berkembang dari workshop kecil menjadi produsen mebel terpercaya di Indonesia. Dengan misi menjadi pemimpin industri, PT Woodcraft Indonesia berfokus pada inovasi, kualitas, dan keberlanjutan. Produk yang diproduksi terbuat dari material berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan menerapkan strategi inovatif, mulai dari desain hingga pemasaran digital, serta menjalin kemitraan strategis untuk memperluas pasar. Nilai utama yang dijunjung adalah kualitas, inovasi, keberlanjutan, integritas, dan kepuasan pelanggan. Dengan motto Crafting Quality, Creating Comfort, PT Woodcraft Indonesia terus menghadirkan furniture yang tidak hanya estetis, tetapi juga tahan lama dan nyaman digunakan. A few minutes later. Pagi semuanya. Pagi, Silakan duduk.
Cantik kasih kali kan. Oh, ini kan? Nah, ya. Tanya ke bapak itu ini. Wes ya, lu juga play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Rizal Mirza selaku Direktur dari PT Woodcraft Indonesia, dan selamat pagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam rapat bulanan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kita semua kesehatan. Sebelum memulai rapat di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar rapat kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak kenal usia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rapat akan dipimpin oleh Bapak Rizal, dan sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan agenda rapat hari ini yang mencakup 5 poin utama. Yang pertama adalah keluhan pelanggan terhadap kualitas produk dan berita negatif yang tersebar di sosial media. Yang kedua, peningkatan biaya produksi dan pengajuan program kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, penurunan jumlah produksi dan menurunnya kualitas produksi. Yang keempat, menurunnya tingkat kedisiplinan karyawan dan meningkatnya turnover perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatnya penjualan produk dan kendala dalam hal distribusi. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Rizal untuk memulai rapat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah membuka rapat pada pagi hari ini, Ibu Candika. Selamat pagi seluruh divisi, seluruh departemen, seluruh perwakilan dari tim yang ada di kantor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam rapat bulanan yang pada hari ini. Saya harap keadaan sehat dan siap untuk menjalani rapat kali ini untuk berdiskusi membahas laporan bulanan dari setiap divisi yang ada. Saya harap kita semua bisa berdiskusi dengan terbuka dan mencari solusi terbaik untuk bisa menghadapi rencana atau langkah-langkah perbaikan ke depannya nanti. Untuk kemajuan perusahaan, baik langsung saja kita mulai. Yang pertama, silakan kepada divisi Humas untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih atas kesempatan saya. Selamat pagi semuanya, Bapak Direktur dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat laporan bulanan kali ini. Kami dari Divisi Humas akan memaparkan beberapa kegiatan yang telah kita lakukan selama 1 bulan terakhir ini. Jadi bulan ini kami telah melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah dijalankan, yaitu pengelolaan media sosial di perusahaan kita dengan peningkatan jumlah pengikut sebesar 15%. Kemudian penyelenggaraan acara kunjungan perusahaan oleh beberapa pelanggan prioritas kita, dan kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa influencer lokal untuk promosi produk kita. Intinya secara keseluruhan kami melihat adanya peningkatan positif dalam eksposur perusahaan kita. Namun kami juga menghadapi beberapa tantangan, Bapak Ibu dan sekalian. Salah satunya adalah adanya beberapa keluhan pelanggan di media sosial mengenai kualitas produk kita. Selain itu, kami juga kesulitan untuk menjangkau pasar generasi muda yang lebih digital. Kemudian kami juga mengalami beberapa kendala untuk menanggapi berita negatif yang beredar di media sosial terkait respon kita yang lambat dalam menangani keluhan pelanggan, dan hal tersebut membuatnya menjadi viral dan beredar dengan cepat di media sosial. Untuk keluhan pelanggan dan berita negatif adalah termasuk ekstrim ya. Kita perlu segera mencari solusinya. Bagaimana dengan anggaran Humas? Apakah ada kendala? Untuk anggaran sebenarnya kami cukup terbatas, Bapak, untuk kegiatan promosi, terutama untuk kegiatan promosi di produk kita. Tapi kami
tapi dari tim kami dengan seefisien dan sebisa mungkin akan memanfaatkan dana tersebut untuk keberlangsungan kegiatan promosi kita. Oke, untuk segera atasi isu-isu yang beredar di media sosial itu ya, segera berstrategi atau dalam masalah tersebut agar bisa menangani lah nantinya. Jadi untuk mengatasi masalah yang sudah kami sebutkan tadi, kita juga memiliki strategi Bapak yang akan kami jalankan. Yang pertama, kita akan bentuk tim khusus untuk merespon keluhan-keluhan pelanggan, terutama di media sosial. Kemudian kita juga akan mengembangkan konten media sosial berupa short, reels, atau video TikTok yang serupa untuk menarik minat para generasi muda, dan juga kita akan berkolaborasi dengan influencer lokal. Kemudian kita juga akan dengan sigap meningkatkan kecepatan respon kita terhadap isu yang berkembang di media sosial. Untuk saya juga menambahkan beberapa strategi dari saya, Pak. Untuk yang pertama itu mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan fokus pada kegiatan promosi digital, dan lalu mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi krisis komunikasi. Kami juga berencana agar mengadakan konten desain interior di media sosial untuk melibatkan generasi muda dan meningkatkan brand awareness, Pak. Iya Bapak, jadi program tersebut kita buat dengan memanfaatkan ekspresi yang kita miliki di dalam media sosial dan memanfaatkan semua platform yang kita miliki. Mungkin hal itu akan sangat menguntungkan bagi perusahaan kita, Bapak. Rencana yang bagus dari Divisi Humas. Saya setuju dengan peningkatan yang fokus pada digital serta program yang kalian usulkan terhadap isu yang mungkin mengganggu perusahaan kita. Untuk kedepannya pastikan setiap kegiatan terstruktur dari sesuai dengan target kita nantinya. Baik Pak, kami dari tim Humas akan segera menindaklanjuti hasil rapat hari ini dan akan menyusun rencana kerja yang lebih baik lagi ke depannya. Pertahankan ya. Selanjutnya kepada Divisi Keuangan bisa menyampaikan laporannya. Baik, selamat pagi Bapak Rizal dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya dari Divisi Keuangan menyampaikan laporan keuangan untuk bulan Februari. Secara umum, kondisi keuangan perusahaan berada dalam keadaan stabil. Total pendapatan perusahaan meningkat sebesar 10% dibandingkan bulan sebelumnya, Bapak. Terutama didorong oleh peningkatan penjualan dari produk terbaru yang dipromosikan oleh divisi pemasaran. Namun kami juga mencatat adanya peningkatan biaya produksi sebesar 12% akibat kenaikan harga bahan baku dan tingginya jumlah barang cacat pada bulan lalu. Baik, peningkatan pendapatan tentu kabar yang baik ya. Namun peningkatan biaya produksi itu yang perlu kita cermati. Apakah ada strategi yang sudah disiapkan mungkin dari Divisi Keuangan untuk menekan biaya tersebut? Kami akan berdiskusi dengan divisi produksi untuk memperketat quality control sejak awal proses produksi agar dapat meminimalisir barang yang rusak. Selain itu, kami juga akan melakukan evaluasi kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk memastikan bahan yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Bagus, langkah pencegahan dari Divisi Humas ya teman-teman tersebut dapat sangat penting. Lalu bagaimana dengan anggaran tambahan yang diajukan oleh Divisi Personalia dan Divisi Produksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati terkait program kesejahteraan karyawan dan pengadaan alat keselamatan kerja? Kami sudah melakukan analisa awal, Bapak. Penambahan anggaran sekitar 10% untuk program kesejahteraan karyawan masih memungkinkan tanpa mengganggu kestabilan keuangan perusahaan. Untuk pengadaan alat keselamatan kerja, kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan oleh divisi produksi dan memastikan pengeluarannya tetap dalam batas anggaran yang wajar. Saya setuju, mungkin dari pendapat dari Divisi Keuangan pastikan semuanya pengeluaran tetap efisien dan teliti dan terukur. Bagaimanapun cash flow perusahaan saat ini
cash flow perusahaan dalam kondisi baik, Bapak. Namun kami mengantisipasi adanya keterlambatan pembayaran kepada beberapa pemasok akibat penyesuaian spesifikasi bahan baku. Kami akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan bagian pengadaan untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Baik, terima kasih atas laporannya. Pastikan semua koordinasi antar divisi nanti berjalan lancar ya, dan laporan keuangan disusun secara transparan. Jika ada kendala, segera laporkan ke saya agar bisa kita carikan solusi bersama. Baik Bapak, kami akan terus memonitor perkembangan keuangan perusahaan dan memastikan semua rencana berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati. Baik. Terima kasih Bu Nana dan tim dari keuangan atas laporan dan rencana strateginya. Saya berharap nanti ke depannya divisi keuangan terus menjaga stabilitas keuangan perusahaan ya, agar semua program bisa terjalani dengan baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya divisi produksi bisa menyampaikan hasil laporannya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan hadirin rapat sekalian. Berdasarkan data bulan kedua di divisi produksi ini hanya mampu menyelesaikan 500 unit mebel dari target 600 unit Pak. Untuk permintaan masa itu cukup tinggi, tapi kami mengalami kendala yang cukup signifikan. Selain penurunan jumlah produksi, ada juga peningkatan jumlah barang yang cacat seperti yang disebutkan oleh Menteri Keuangan tadi. Jadi ada penurunan sekitar 15% dibandingkan bulan sebelumnya yang berdampak pada biaya produksi. 15%. Tingkat cacat cukup tinggi ya, padahal kualitas adalah salah satu dari utama dari perusahaan kita. Apa penyebab peningkatan kecacatan itu? Untuk peningkatan barang cacat itu terutama disebabkan oleh dua faktor Pak. Yang pertama itu faktor pertama ada bahan baku kayu yang datang dari pemasok itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kami minta. Kemudian terlalu banyak serat kacat dan kelembapan yang tinggi. Lalu yang kedua itu kerusakan pada dua mesin potong yang menyebabkan hasil potongan itu tidak presisi. Jadi beberapa produk itu tidak memenuhi standar kualitas. Di sini saya izin menambahkan Pak, selain itu kami juga adanya kekurangan tenaga kerja di bagian finishing. Di sini ada 3 pekerja yang mengundurkan diri pada bulan lalu dan hingga sekarang belum ada penggantinya. Hal ini membuat proses finishing lebih lambat dan beberapa produk itu harus menunggu lebih lama sebelum masuk pada tahap pengeprekan. Kendala itu apakah ada kendala lain yang mempengaruhi produktivitas? Tidak ada Pak. Jadi ada masalah listrik ya Pak yang menjadi salah satu hambatan kami. Jadi dalam 2 minggu terakhir itu terjadi pemadaman listrik sebanyak 3 kali. Jadi produksi itu sempat terhenti. Kami sudah berkoordinasi dengan badan umum, tapi sampai sekarang belum ada solusi yang signifikan. Dan kami juga menerima banyak keluhan dari tim produksi mengenai kurangnya pelatihan teknis dalam penggunaan mesin baru yang datang pada bulan lalu. Banyak juga operator yang masih bingung Pak, sehingga pada proses produksi ini melambat. Baik, semua masalah ini harus kita segera atasi ya. Bagaimanapun, apakah Ibu selalu apakah ada rencana strategi untuk bulan depan agar perusahaan kita ini kinerjanya semakin baik lagi? Baik, tentunya dari kami tim produksi ini sudah merencanakan beberapa langkah ya. Untuk langkah yang pertama itu kami akan berkoordinasi lebih intensif lagi dengan bagian pengadaan untuk memastikan bahan baku sesuai dengan spesifikasi sebelum dikirim. Kemudian yang kedua, kami akan menyediakan pelatihan teknis tambahan bagi operator mesin baru. Dan yang ketiga, kami akan menjadwalkan perawatan mesin secara berkala untuk menghindari kerusakan mendadak. Yang keempat, kami berencana merekrut tenaga kerja tambahan untuk bagian finishing minimal 3 orang dalam waktu dekat. Dan yang terakhir, kami mengusulkan untuk penggunaan genset cadangan untuk mengantisipasi penggunaan listrik. Dan di sini itu kami juga akan memperketat pada proses quality control dari awal proses hingga pada akhir agar cacat produk itu bisa diminimalisir sejak tahap awal Pak. Baik, semuanya langkah ini mungkin sangat bagus ya, tapi kita perlu juga menemukan timeline atau siapa yang bertanggung jawab atas nanti ini program ini untuk setiap langkah. Kalau nanti dibuatkan timeline dan daftar penanggung jawab sebelum akhir minggu ini ya.
Baik Bapak, kami akan segera membuatkan. Apakah ada kendala lain yang perlu kita diskusikan lagi? Ya ada Pak. Jadi kami ini juga membutuhkan tambahan alat keselamatan kerja seperti masker, sarung tangan dan juga earplug. Jadi beberapa alat ini sudah rusak dan jumlahnya itu tidak mencukupi. Selain itu, pada area gudang juga masih kurang rapi Pak, sehingga alur distribusi bahan baku ke linik produksi itu menjadi lambat. Dan kami usulkan untuk merapikan tata letak gudang agar lebih efisien pada proses. Oke, jadi kalian catat ya apa saja lah kebutuhan logistik yang perlu kita penuhi untuk karyawan kita ini. Jangan sampai ada keterlambatan hanya karena hal administratif seperti ini. Baik, terima kasih atas semua masukan dan laporan yang disampaikan oleh bagian produksi. Saya harap semua rencana ini bisa segera dijalankan agar produksi kembali meningkat. Jangan lupa untuk tetap mengkoordinasi secara rutin ya. Selanjutnya, divisi personalia bisa menyampaikan hasil laporannya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Rizal dan hadirin tamu sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan bulanan dari bulan Februari kemarin. Kami telah melakukan rekrutmen sesuai dengan arahan Bapak pada rapat bulanan kemarin untuk menambah 5 posisi baru untuk bagian pemasaran dan 1 posisi baru untuk bagian keuangan. Nah, dalam proses perekrutan tersebut itu berjalan dengan lancar dan kami telah menemukan kandidat yang sesuai untuk posisi tersebut. Sehingga total jumlah karyawan di perusahaan kita saat ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari 10 bagian personalia, 10 orang bagian humas, 15 orang bagian keuangan, 150 orang bagian produksi, dan 15 orang bagian pemasaran. Kami juga telah melaksanakan pelatihan untuk 5 karyawan baru di bagian pemasaran mengenai marketing training dan workshop pengembangan soft skill untuk karyawan di bagian keuangan dan humas. Selanjutnya untuk tingkat absensi dan kinerja di seluruh bagian itu sudah stabil, akan tetapi di bagian produksi itu menurun 5% akibat dari adanya tenaga kerja yang mengundurkan diri Bapak, sesuai yang sudah disampaikan oleh divisi produksi tadi. Baik, terima kasih atas laporannya Bu Diana. Sebagai perwakilan divisi personalia, untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan rekrutmen kembali ya, untuk mencegah kestabilan perusahaan. Untuk bagian produksi agar kinerjanya tetap stabil, berkisar 3 sampai 5 orang lagi. Selanjutnya, apakah ada masalah terkait seluruh karyawan yang ada di perusahaan ini? Ada Bapak, saya izin untuk melaporkan evaluasi kinerja dari seluruh karyawan pada bulan Februari kemarin bahwa tingkat kedisiplinan para karyawan itu mulai menurun dan hal tersebut itu mengalami burnout yang cukup tinggi, terutama di bagian produksi. Beberapa karyawan itu mengundurkan diri karena masalah kesejahteraan dan kondisi kerja yang kurang optimal Bapak. Mengenai kendala tersebut, menurut saya lakukan survei saja untuk survei kepuasan karyawan itu untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan mengetahui apa yang mereka inginkan secara personal terhadap kinerja perusahaan. Baik Bapak, akan kami segera tindakan secepatnya. Selanjutnya kami itu kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang terampil di bidang mebel ini yang mengakibatkan proses produksi itu menjadi terhambat. Nah, hal tersebut itu dapat memperlambat produktivitas dan menyebabkan penundaan pengiriman barang ke pelanggan. Kerja yang malam, apakah ada masalah terkait kesejahteraan karyawan yang akhirnya mempengaruhi produktivitas karyawan tersebut? Ada Bapak, dari akhir bulan Februari kemarin itu kami menerima beberapa keluhan mengenai program kesejahteraan karyawan yang kurang memadai, terutama terkait dengan tunjangan kesehatan dan fasilitas yang ada di tempat kerja kita. Untuk kesejahteraan karyawan sangat penting ya, mengingat mereka adalah aset utama perusahaan kita, sehingga masalah tersebut harus segera kita atasi. Ibu Diana, mungkin bagaimana rencana strategi mengenai masalah tersebut? Baik Bapak, untuk tenaga kerja sendiri ini kami akan merencanakan untuk bisa bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan program magang atau pelatihan bagi calon tenaga kerja yang terampil di bidang mebel ini. Nah, tersebut itu bertujuan untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja terampil dalam waktu dekat ini. Bagus.
selanjutnya untuk peningkatan kesejahteraan karyawan tadi, strategi apa yang mungkin bisa kita gunakan? Peningkatan kesejahteraan karyawan ini kami akan meninjau ulang terkait paket tunjangan dan fasilitas yang sudah ada, termasuk memperbaiki program kesehatan dan kebugaran karyawan. Selain itu, kami juga akan meningkatkan komunikasi mengenai manfaat yang bisa didapatkan oleh karyawan ini. Saya setuju ya tentang tersebut yang disusun oleh Bu Diana. Jadi bagian personalia selanjutnya bagaimana dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan strategi tersebut? Apakah ada proyeksi biaya yang mungkin bisa kita pertimbangkan? Untuk anggaran sendiri itu kami telah memperkirakan bahwa program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan itu akan memerlukan tambahan biaya sekitar 10% dari anggaran yang telah disetujui bulan lalu. Nah, dari itu kami akan memastikan bahwa pengeluaran tersebut akan tetap efisien dan terukur. Baik, nanti kita akan pertimbangkan lagi anggaran terhadap proyek tersebut. Saya harap divisi personalia dapat melaksanakan rencana ini dengan semestinya, dengan tetap menjaga komunikasi dengan tim produksi agar bisa memahami kebutuhan mereka. Kita harus memastikan bahwa segala strategi ini dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan produktivitas terhadap karyawan nantinya. Baik Bapak, kami akan bekerja keras untuk memastikan implementasi tersebut itu berjalan dengan lancar dan akan selalu memonitor hasilnya secara berkala. Baik, terima kasih laporannya Ibu Diana. Baik Bapak. Selanjutnya, divisi pemasaran bisa menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Riza dan hadirin rapat sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim pemasaran yang telah bekerja keras untuk mencapai hasil yang kita capai bulan ini. Untuk laporan kali ini, secara umum ada beberapa pencapaian utama yang ingin saya sampaikan. Bulan ini kami berhasil meningkatkan penjualan sebesar 15% dibandingkan bulan lalu, terutama produk furniture terbaru yang kami promosikan secara agresif. Kami melihat ada respon yang positif dari pasar dan kami yakin peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh adanya kampanye yang sudah kami lakukan sebelumnya. Kami juga berhasil menambah lebih dari 500 pelanggan baru yang sebagian besar berasal dari promosi online dan kerjasama dengan influencer. Kampanye iklan digital yang kami jalankan juga memberikan dampak yang signifikan, di mana tingkat konversi dari iklan offline ini tuh bisa meningkat 20% dan kami melihat audiens yang tersegmentasi dari produk kami. Namun Bapak, masih ada beberapa tantangan terutama dalam hal distribusi yang perlu diperbaiki untuk memastikan barang sampai tepat waktu ke pelanggan. Seperti itu. Baik, terima kasih laporannya Ibu Nurma. Peningkatan 15% itu sangat positif ya bagi untuk perusahaan kita ini. Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil ini. Apakah ada strategi tertentu yang digunakan dalam promosi produk terbaru yang membawa dampak besar bagi perusahaan? Mungkin staf pemasaran bisa menambahkan pandangannya. Baik, terima kasih Bapak Rizal dan teman-teman sekalian. Dari tim pemasaran itu ada beberapa hal yang kami lakukan dan menurut kami cukup berpengaruh. Jadi pertama, kami fokus untuk lebih aktif di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok yang menjadi kanal efektif untuk menjangkau audiens muda serta menggunakan konten visual dan video untuk mempromosikan produk terbaru dari kita. Kami juga menggandeng beberapa influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar dari perusahaan kita. Kolaborasi ini tuh membuat produk kami lebih dikenal di luar jaringan kami Bapak, dan kami juga mengadakan program diskon untuk pembelian produk dalam jumlah tertentu, dan program ini mendapat respon yang baik dari pelanggan yang ingin memanfaatkan potongan harga Bapak. Baik, sangat Pak. Saya senang melihat keberhasilan strategi pemasaran ini. Namun seperti yang ditekankan oleh Ibu Nurma tadi, distribusi masih menjadi tantangan dalam pemasaran produk furniture di kantor kita. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut, terutama agar produk bisa sampai lebih cepat ke tangan pelanggan? Betul Bapak. Kami sudah melakukan komunikasi dengan bagian distribusi dan juga beberapa mitra logistik untuk bisa mempercepat pengiriman. Selain itu, kami
juga merencanakan untuk memperluas jaringan distribusi di beberapa kota yang memiliki permintaan tinggi tentunya. Kami pasti akan terus memonitor dan memastikan pengiriman dapat dilaksanakan tepat waktu. Bagus, untuk malangannya saya berharap tim pemasaran dan distribusi bisa berkolaborasi nantinya dengan baik untuk memperbaiki proses tersebut. Lalu satu hal yang ingin saya tanyakan, apakah ada ide atau strategi lain yang bisa mungkin menciptakan momentum peningkatan terhadap penjualan pada bulan ini? Salah satu hal yang sedang kami rencanakan adalah meningkatkan personelia dalam perusahaan. Kami ingin menawarkan pengalaman dari berbelanja yang lebih sesuai dengan preferensi setiap pelanggan. Misalnya dengan mengirimkan rekomendasi produk berdasarkan data pembelian sebelumnya seperti itu. Selain itu, kami juga akan memperkuat promosi melalui email, marketing, dan memperbaiki umpan dari pelanggan. Ide yang bagus, divisi personalia tentunya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Apakah dari staf pemasaran dan strategi lain yang mungkin bisa ditambahkan? Baik, izin menambahkan Bapak. Jadi untuk strategi dari saya sebagai staf pemasaran, kami perlu memastikan bahwa kampanye yang sudah berjalan, terutama di media sosial dan di iklan digital tadi, itu supaya terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Selain itu, strategi lain yang bisa dilakukan yaitu dengan memperkenalkan produk terbaru dari kita. Bisa juga dengan cara memberikan penjelasan mengenai keunggulan produk yang sudah kita miliki. Selain itu, strategi yang bisa kita lakukan dengan memberikan diskon khusus atau hadiah bagi pelanggan yang sudah melakukan beberapa pembelian dari produk terbaru dari kita, Bapak. Dan hal ini tuh tentunya bisa memotivasi mereka untuk terus membeli produk terbaru dari kita. Strategi yang sangat bagus untuk keterlibatan langsung dalam pelanggan dan memperkenalkan event-event yang menarik bisa membuat mereka lebih dekat terhadap produk kita. Baik, terima kasih atas semua laporan dan masukan yang saya sampaikan oleh bagian pemasaran. Saya harap semua strategi ini bisa segera dijalankan agar nantinya bisa berdampak cukup baik bagi perusahaan nantinya. Jangan lupa untuk tetap berkoordinasi secara rutin. Baik, terima kasih kepada semua divisi atas laporan dan kontribusinya dalam rapat hari ini, serta komitmen seluruh tim dalam menjaga tugasnya. Tentu masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Saya harap setiap divisi dapat segera menyesuaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target yang telah kita tetapkan. Jika ada yang perlu dikomunikasikan atau ditindaklanjuti, silakan berkoordinasi dengan pihak terkait. Mari kita tetap menjaga kerjasama dan produktivitas. Jika tidak ada hal yang ingin dibahas lagi, mungkin saya rasa cukup untuk rapat kali ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri rapat di pagi hari ini, izinkan saya untuk merangkum beberapa poin penting yang telah kita bahas hari ini. Dari hasil diskusi tadi, ada beberapa tindak lanjut yang perlu kita kerjakan, yaitu yang pertama, untuk divisi humas, segera melaksanakan beberapa strategi yang sudah disampaikan dan selalu pastikan untuk setiap kegiatan dapat terukur dan sesuai dengan target. Yang kedua, untuk divisi keuangan, lakukan langkah pencegahan seperti yang sudah disampaikan dalam rapat dan segera berikan anggaran sekitar 10% untuk menjalankan program kesejahteraan karyawan. Selain itu, divisi keuangan juga harus selalu berkoordinasi dengan divisi yang lain agar laporan keuangan yang disusun dapat bersifat transparan. Dan yang ketiga, untuk divisi produksi, segera atasi permasalahan dengan beberapa langkah yang sudah disampaikan dan membuat timeline serta daftar tanggung jawab untuk setiap langkah yang akan diterapkan. Selain itu, segera mencatat semua kebutuhan dan ajukan kepada bagian logistik. Yang keempat, untuk divisi personalia, segera lakukan rekrutmen kembali untuk bagian produksi. Laksanakan program magang atau pelatihan bagi calon pekerja terampil dan segera ajukan dana anggaran tambahan kepada divisi keuangan untuk menjalankan program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan. Dan yang terakhir, untuk divisi pemasaran, segera perluas jaringan distribusi di beberapa kota yang memiliki permintaan tinggi dan melakukan strategi yang telah disampaikan untuk mempertahankan momentum peningkatan target penjualan.
diharapkan untuk selalu melakukan koordinasi antar divisi dan selalu melaporkan setiap perkembangan kepada Bapak Rizal. Kami harap setiap divisi dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Notulen rapat hari ini akan segera kami distribusikan sebagai acuan tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak dan Ibu dalam rapat hari ini. Semoga keputusan yang telah kita buat bersama bisa membawa hasil yang positif bagi perusahaan. Untuk Bapak Rizal, apakah ada hal yang ingin ditambahkan? Tapi saya rasa cukup. Nanti materinya kirimkan saya lewat email ya. Baik Bapak, saya akan segera kirimkan melalui email. Karena tidak ada hal yang ingin disampaikan lagi, maka rapat ini resmi saya tutup. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi